Demonstrasi konseptual modul 3.3 Pengelolaan program yang berdampak pada murid. Perkenalkan, saya Dewi Irawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Jepara, dengan Bapak I. Komang Witarsa sebagai fasilitator dan Ibu Siska Nuryakia sebagai pengajar praktek. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantoro. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan. Yang pertama, mandiri, yaitu menumbuhkan kepemimpinan murid, akan mendorong murid bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri agar dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya di masa depan. Yang kedua, bernalar kritis. Menumbuhkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan cara berpikir kritis, logis, dan sistematis untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, kreatif. Menumbuhkan kepemimpinan murid akan mendorong murid berpikir kreatif untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, gotong royong. Kepemimpinan murid memungkinkan murid terlibat dalam berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Yang kelima, berkebinekaan global. Menumbuhkan kepemimpinan murid akan melatih murid untuk memiliki pemikiran dan wawasan yang luas dan terbuka. Aspek kekuatan yang dimiliki sekolah. Yang pertama, modal manusia, meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua murid. Modal sosial, adanya komunikasi dan kolaborasi yang baik antara kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua murid. Modal politik, adanya kebijakan kepala sekolah yang mendukung upaya perubahan berupa program yang berdampak positif bagi murid. Lingkungan pendukung student agency. Yang pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Yang ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Yang keempat, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Suara murid pada program ini terlihat pada yang pertama, melibatkan murid dalam menyusun perencanaan kegiatan. Yang kedua, melibatkan murid dalam menyampaikan pendapat dalam penanganan sampai pengelolaan limbah. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, dan memberikan pendapat dalam berbagai kesempatan dan proses kegiatan.
Yang keempat, melibatkan murid dalam memberikan umpan balik terhadap proses kegiatan yang telah dilakukan. Pilihan murid. Yang pertama, memberikan kesempatan murid untuk memilih kelompok. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk menentukan job deskripsi. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk mempresentasikan hasilnya sesuai dengan minat dan bakat. Yang keempat, memberikan kesempatan murid untuk mengevaluasi dan refleksi hasil kegiatan. Kepemilikan murid. Yang pertama, memberikan murid kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Yang kedua, murid dapat memposting ide di media sosial sekolah. Yang ketiga, mempromosikan produk karya pengolahan limbah. Yang keempat, memberikan kesempatan murid terlibat secara langsung dalam pembuatan laporan keuangan dengan bimbingan guru. Prakarsa perubahan. Mewujudkan sekolah bersih dan meraup rupiah melalui bank sampah sekolah. Strategi pelaksanaan program melalui tahapan Bagja. Tahapan yang pertama, buat pertanyaan. Dengan pertanyaan yang pertama, mengapa kita perlu menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Yang kedua, bagaimanakah cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Tindakan yang diperlukan untuk dapat jawaban. Yang pertama, berdiskusi dengan murid. Yang kedua, membuang sampah pada tempat yang disediakan. Rencana melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Yang pertama, murid memberikan pendapatnya tentang cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, murid memberikan ide gagasannya untuk penanganan sampah yang ada di sekolah, aset atau sumber daya. Yang pertama, modal manusia, yang meliputi murid dan warga sekolah yang memiliki kedisiplinan dan cinta lingkungan. Yang kedua, modal alam atau lingkungan, yaitu lingkungan sekolah yang luas. Selanjutnya, waktu yang diperlukan adalah 2 hari. Penanggung jawab, guru penggerak, waka kurikulum, dan ketua program keahlian. Tahap yang kedua, ambil pelajaran. Dengan pertanyaan yang pertama, siapa yang sudah pernah mengolah limbah plastik menjadi produk baru? Yang kedua, bagaimanakah cara mengolah limbah plastik menjadi produk baru? Yang ketiga, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan? Yang keempat, keterampilan apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan? Tindakan dengan mencari referensi untuk mewujudkan program yang akan dibuat. Yang kedua, melakukan kunjungan ke tempat pengolahan limbah plastik. Yang ketiga, mengundang instruktur untuk memberikan pelatihan tentang pengolahan limbah plastik. Rencana melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Yang pertama, murid memberikan pendapat tentang orang atau tempat yang sudah pernah mengolah limbah plastik. Yang kedua, murid menentukan pilihan tempat kunjungan pengolahan limbah plastik, aset atau sumber daya, berupa modal manusia dan modal sosial.
Modal manusia adalah murid yang kreatif dan bernalar kritis, guru dan warga sekolah yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Modal sosial berupa kerjasama dengan pihak luar. Waktu yang diperlukan 1 bulan, penanggung jawab, guru penggerak, ketua program keahlian, grup proyek IPAS, dan ketua kelas. Tahap yang ketiga, gali mimpi. Dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana lingkungan sekolah saya setelah berhasil menjalankan program ini? Yang kedua, bagaimana program ini dapat menjadikan sumber finansial sekolah? Tindakan. Yang pertama, mewujudkan budaya positif sekolah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, mewujudkan program dengan mengolah limbah menjadi uang. Rencana melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Murid memiliki rasa tanggung jawab dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Aset atau sumber daya berupa modal manusia yang meliputi warga sekolah yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Modal alam atau lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan dan mengolah limbah secara bijak. Waktu yang diperlukan 1 minggu, penanggung jawab guru penggerak. Tahap yang keempat, jabarkan rencana. Dengan pertanyaan yang pertama, langkah pertama apa yang dapat dilakukan? Yang kedua, berapa lama target untuk mewujudkan program tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara mengukur kemajuan program? Yang keempat, tindakan apa yang dapat mendukung ketercapaian program? Dengan tindakan, yang pertama, membentuk tim kerja. Yang kedua, membuat rencana kerja dan road mapping. Rencana melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Yang pertama, murid terlibat dalam tim kerja program. Yang kedua, murid terlibat dalam membuat rencana kerja dan road mapping. Aset atau sumber daya berupa modal manusia, meliputi kepala sekolah yang mendukung program ini, guru dan murid yang penuh dedikasi. Modal fisik berupa gedung atau ruang untuk kegiatan diskusi tim kerja. Waktu yang diperlukan 2 minggu, penanggung jawab, guru penggerak, dan guru proyek IPAS. Tahap yang kelima, atur eksekusi. Dengan pertanyaan, siapa saja yang bisa dilibatkan dalam menjalankan program ini? Yang kedua, siapa yang dapat memantau dalam kegiatan ini? Yang ketiga, kapan mulai dijalankan program ini? Tindakan yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum, diskusi dengan teman sejawat. Yang kedua, mengadakan sosialisasi pada teman sejawat dan murid. Rencana melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Yang pertama, murid dapat memberikan pendapatnya tentang siapa yang dapat terlibat dalam kegiatan sosialisasi. Yang kedua, murid memberikan ide gagasannya tentang rencana aksi yang akan dilakukannya. Aset atau sumber daya berupa modal manusia yang meliputi kepala sekolah yang mendukung program ini, guru dan murid yang penuh dedikasi. Modal fisik berupa gedung atau ruang untuk kegiatan diskusi dan sosialisasi.
Waktu yang diperlukan 2 minggu. Penanggung jawab guru penggerak dan guru proyek IPAS. Apa itu kolasi merah? Kolasi merah merupakan kepanjangan dari Sekolah Bersih Meraup Rupiah. Tujuannya, program kolasi merah adalah sebuah program kokurikuler sekolah yang memiliki tujuan menciptakan lingkungan sekolah bersih, nyaman, dan asri. Program kolasi merah adalah sebuah pendekatan berbasis aset. Melalui pemanfaatan sampah yang ada di sekolah untuk meraup rupiah yang dapat dimanfaatkan sekolah sebagai modal finansial. Gambaran umum program. Yang pertama, bank kelas. Artinya, setiap kelas memiliki tempat penampungan sampah dengan nama bank kelas yang dipakai sebagai tempat penampungan sampah dari seluruh murid dalam kelas. Yang kedua, bank konselian. Bank konselian adalah tempat penampungan sampah yang ada di masing-masing konsentrasi keahlian yang ada di sekolah sebagai tempat penampungan sampah yang berasal dari sampah kelas atau bank kelas. Yang ketiga, bank sekolah. Bank sekolah adalah sebagai bank akhir dari proses pengumpulan sampah yang ada dari 7 konsentrasi keahlian yang ada di sekolah untuk selanjutnya dapat diproses lebih lanjut. Pelaksanaan program. Yang pertama, program dilaksanakan oleh seluruh murid di kelas 10 SMK Negeri 1 Jepara. Yang kedua, program dilaksanakan pada saat jam KPM Proyek IPAS secara terjadwal. Yang ketiga, penanggung jawab pelaksana program. Yang pertama, guru penggerak. Yang kedua, waka kurikulum. Yang ketiga, guru mapel proyek IPAS. Thank you. Salam dan bahagia.